tidak hanya sebagai ilmu semata, sebagai keilmuan dan amal. Kajian sekarang adalah kajian Sulamut Taufik. Kajian Sulamut Taufik. Dan ini sudah kajian ke 54 ya. Tulis 54. Kecil suaramu, Ustaz Fikri. Cek 1 2. 1 2 Oke. cek. Ya. Silakan naik yang mau naik gak apa-apa. Kajian rutin, kajian yang membahas kitab-kitab klasik ya. Dan sekarang membahas tentang Sulamut Taufik. Kalau kemarin-kemarin sudah hatam Safinah, kemarin lagi juga hatam Ayyuhal Walad ya, Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali itu juga sudah hatam. Ya, silakan. Ini Sulam Taufik kan? Sulamut Sulam Taufik ya. halaman berapa? Halaman berapa PDF yang Anda kirim ke grup? Faslun fima yujabu al-ghuslu. Faslun fima yujabu al-ghuslu wa fi furudihi. Jauh sudah. Udah lewat zakat dah? Belum dong. Zakat dah lewat belum? Wudu. Nah, sekarang furudul ghusli. Membatalkan salat belum ya? Furudul ghusli sekarang faslun fi syurutit thaharah min wudu. Syarat-syarat Fima yahrumu bil hadasil asghar wa ghairi. Udah. Faslun fi syurutit thaharati min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa fi arkanit tayammum. Oke, yang ada kitab tolong tampilkan bentar. Bukan Syarifah. Kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Faslun fi syurutil taharati wa arkani. Faslun fi syuruti taharati wa arkani tayammumi. Jadi sekarang kita membahas terkait masalah syarat-syarat suci dan rukun-rukun tayamum. Syurutut taharati, jadi syarat-syarat daripada taharah ada beberapa, yaitu yang pertama al-Islam. Islam wa tamyizu, dan tamyiz. Tamyiz itu yaitu bisa membedakan yang mana tamyiz bisa membedakan, artian sudah mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Walaupun atau kalau misalnya tamyiz itu orang yang memang tidak lagi seperti bayi. Wa adamu mane min wusulil ma'i ilal maghsuli, dan ketiadaan hilang penegah daripada sampai air kepada yang dibasuhkan. Jadi syarat taharah selanjutnya yaitu tidak ada penghalang, ada kala berupa tinta atau ada kala berupa perban atau segala sesuatu yang dapat menegah air sampai kepada anggota yang dibasuh.
Ini kenapa tuh? Amin. Selanjutnya yaitu sialan. Sayalanu. Sayalanu apa artinya? Mengalirkan. Dan selanjutnya yaitu mengalirkan air dari ujung ke ujung, atau artian hingga membasuhi atau hingga mengumumi kepada tempat suci. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran, dan adalah air itu suci. Bi'an, dengan bahwa la yuslabu ismahu bi mukhalatatin tahiratin yastaghnil ma'u anhu. Yuslabu artinya cabut. La yuslabu, tidak cabut. Cabut, apa cabut? Ismuhu, jadi namanya itu tidak hilang, tidak tercabut, dinamakan air. Enggak, maksud cabut ini gimana? Namanya itu lo tidak hilang. Oh, tidak kekal. Tidak kekal akan nama air secara mutlak. Artinya sahlah itlaq nama air di atasnya dengan tanpa kait yang lazim. Seperti La yuslabu itu tidak merusak terhadap nama air. Air mutlak ya air mutlak gitu. Nanti ketika campur ini air kopi misalnya gitu. La yuslabu itu tidak merusak. Tidak merusak namanya air dengan sebab percampuran benda yang suci, yang yastaghni, yang tidak dibutuhkan oleh air terhadap percampuran tersebut. Nah, jadi air yang suci lagi menyucikan. Yang pertama air itlaq atau air yang memang ketika ditanyakan itu air apa, itu air mutlak, tidak bercampur dengan hal-hal yang memang benda suci lain. Contoh kalau misalnya bercampur dengan kopi, akan berubah namanya menjadi air kopi atau lain sebagainya. Wa alla yataghayyara bi najisin walau taghayyuran sayyiran. Dan tidak bercampur dengan benda najis walaupun percampuran tersebut sedikit. Nah, yang mana terkadang dari percampuran sedikit itu bisa mengubah rasa, bau, atau warna daripada air. Nah, jadi tidak bercampur dengan yang namanya najis, atau tidak berubah air tersebut dengan sebab jatuhnya najis. Terkadang ada air tersebut terlalu banyak sehingga kalau misalnya jatuhnya najis tidak merubah, maka itu tetap dikategorikan kepada air suci. Tapi ketika memang jatuhnya najis sudah berubah, maka itu menjadi air bernajis. Wa in kanal ma'u duna kulataini zida syaratani akharani liyakuna mutatahhiran. Dan jika ada air di bawah 2 kula, nah maka dilebihkan 2 syarat yang lain, supaya suci. Jadi kalau misalnya memang air tersebut kan tadi konteksnya apa? Yang pertama air mutlak, yang kedua air tersebut tidak berubah dengan sebab najis. Nah, jadi kaitnya seandainya memang ada air yang mana air tersebut tidak mencapai 2 kulah, baru air tersebut dianggap kepada air yang suci lagi menyucikan dengan ada 2 syarat tambahan. Apa sajakah 2 syarat tambahan tersebut? Bi alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Yaitu tidak tercampak najis ghaira ma'fuan anhu, yang tidak dimaafkan. Jadi tidak tercampak najis maksudnya kita yang campak sendiri atau saling menyampak atau gimana? Banajil Bifilihi, dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita kan. Tapi ketika memang yulaqiyahu, ketika kita lihat kalimatnya itu musyarakah.
Enggak kan, makanya alla yulakihi. Kan yulaki kan nanti tidak di sana, tidak dilemparkan atau tidak ditaruh gitu. Itu bisa juga diartikan musyarakah. Musyarakah Tidak tidak bisa. Intinya tidak Terasa Hah? Bang Nazir. di angin, mungkin suara angin. Lepas ya. Iya, panas soalnya. Jangan dekat-dekat. Bukan puting beliung. Jadi tidak Ya Allah ya. tidak tercampak najis yang tidak dimaafkan ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah. Ya seperti Yang kena kedua, apa lalat itu loh, kena air, kena lalat. bukan, ini kitab Sulamut Taufik. Yulaki itu kan bertemu istilahnya. Jadi tidak Ya, bertemunya air ya. tersebut dengan najis yang di sana, najis yang ma'fuanhu. Maksudnya tidak ditemukan di sana, tidak dijadikan bertemu itu. Karangan siapa nih? Sulamut Taufik. Hussein. Habib Hussein. Dan yang selanjutnya yaitu wa an la yakuna ustumila fi raf'i hadasin au izalatin. Dan bahwa air yang kurang daripada 2 kulah tersebut tidak digunakan untuk rafa' hadas atau menghilangkan najis. Jadi itu, seandainya ada air, terkadang air tersebut kurang daripada 2 kulah, maka ada 2 syarat tambahan yang harus dipenuhi agar air tersebut suci lagi menyucikan. Yang pertama, tidak tercampak najis yang tidak dimaafkan, dan yang kedua yaitu tidak digunakan untuk rafa' hadas atau izalah najas. Nah, wa man lam yajid ma'a au kana yadurru ma'u tayammama. Jadi seandainya memang seseorang tersebut tidak menemukan air, dia tidak menemukan air atau ada air tetapi mudarat menggunakannya air, maka terhadap seseorang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum. Kapan? Ba'da dukhulil waqti. Di ketika sudah waktunya sampai waktu atau sudah masuknya waktu, maka di situ dia dibenarkan untuk bertayamum. Karena kalau bertayamum itu kan harus dalam waktu baru boleh bertayamum. Tapi kalau misalnya masih jauh daripada waktu, maka tidak dibenarkan untuk tayamum untuk melakukan sholat nantinya. Beda halnya dengan wudhu, karena tayamum ini merupakan suci dalam keadaan mudarat. Ya, Mas Ustadz Rifai, tolong tampilkan kitabnya. Ini udah Dilanjut aja dulu, gak apa dilanjut. ya, udah turun lagi Ustadz Rifai. Dan yang selanjutnya zawadin najasati allati la yu'fa anhu. Jadi selanjutnya bagaimana? Ketentuan seseorang tersebut baru boleh melakukan tayamum, yaitu hilang najis yang memang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan contohnya apa? Najis yang tidak dimaafkan contohnya apa? Banyak najis yang tidak dimaafu. Ya, contohnya. Ya, yang intinya yang lain ada malah sailatun. Contohnya misalnya kencing kamu ada kena kencing di badan kamu, atau kamu dalam keadaan kena kotoran ayam yang anggota badannya misalnya. siap sang pengelang. Ini yang gitulah.
Dan selanjutnya yaitu baru boleh tayamum setelah mengetahui kiblat. Jadi seseorang yang memang sudah mengetahui kiblat, ma'rifah, ketika diibaratkan dengan ma'rifah, maka orang tersebut sudah melakukan ijtihad dan orang tersebut sudah mengetahuinya. Karena kalau misalnya diibaratkan dengan ilmu, hanya mengetahui tanpa dicari tahu lebih dalam. Ma'rifah lebih mubalaghah daripada ilmu. Bentar, tolong dilanjutkan. Cek. Tadi yaitu wa ma'rifatil kiblat. Ini masalah halnya sebelumnya kan tadi masalah wudu, masalah air. Sekarang berlanjut dari sebelumnya tadi ketika tidak adanya air, waman lam yajid alma. Nah, maka setelahnya membahas tentang tayamum. Nah, maka tayamum ba'da dukhulil waqti wa zawadin najasah wa ma'rifatil kiblat. Ini harus mengetahui kiblat sebelum dia melakukan tayamum. Jadi dia harus mengetahui kiblat itu dulu di mana. Jadi dia harus ijtihad dulu sebelum melakukan tayamum. Oh, kiblat hadapnya hadap sini. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Rafi'i itu enggak harus ijtihad dulu. Boleh mengambil debu itu dulu atau bertayamum dulu. Dan juga biturah bin khalis, yaitu dengan debu yang khalis yang murni. Tohurin yang suci, yang lahu gubarun, yang mana debu itu ada gubar. Gubar itu biasanya dari tanah yang bertebarangan gitu. Itu gubar namanya, diistilahkan seperti itu. Nah, fil wajahi, di dalam wajah dalam masalah tayamum. Jadi tayamum itu di wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Nah, yurattibuhuma, yang mana harus yurattibuhuma berurutan keduanya. Bidor bata ini, yaitu dengan 2 pukulan. Jadi dengan 2 kali penggunaan di sana. Jadi dengan naklul turab itu ada 2 kali di sana. Maksudnya bidor bata ini itu naklul turab. Dengan apa? Biniyat istibahati fardhis shalah. Itu dengan niat untuk diperbolehkan melakukan fardhis shalah. Jadi di sini apa? Ma'an nakli. Ya, ma'an nakli itu maksudnya beserta dia memukul debu itu atau mengambil debu itu, dia berpindah di satu tempat yang diambil debu ke tempat yang lain, maksudnya seperti itu. Dan juga masih awalil wajhi, dan juga masuh, ya, mengusap awalnya wajah, maksudnya pertama adalah wajah yang diusap. Monggo kalau mau dilanjutkan, host. Oke, itu sekedar dulu. Jadi intinya Anda ambil kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulannya yaitu fasal tadinya yaitu menyatakan tentang syarat suci dan rukun-rukun tayamum. Nah, syarat suci dan rukun-rukun tayamum yang mana ketika seandainya fasid syarat maka tidak akan hasil masyrut. Ketika tidak hasil masyrut maka tidak sebut hukum. Karena kan itu sudah berbicara masalah hukum-hukum wad'i. Maka hukum wad'i merupakan hukum yang wada' hukum, sebut hukum ketika sudah tuntasnya hukum wad'i. Jadi kalau misalnya memang syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum daripada suci itu tidak sebut. Siapa tuh yang turun? Nah, jadi yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz, yaitu orang yang anak-anak yang memang sudah mengenal yang mana api, mana air. Intinya dia tidak lagi seperti bayi yang tidak tahu tentang apa-apa. Jadi ta'arif daripada tamyiz sudah dijelaskan di kitab-kitab mutawalat. Salah satunya Bajuri, dalam kitab Yanah juga ada jelaskan. Dan selanjutnya yaitu tidak ada penegah. Jadi ketika memang terkadang kita ada intinta di tangan yang tidak bersih, sehingga itulah yang menjadi hail atau manik daripada sampainya air kepada anggota bersuci. Selanjutnya yaitu
sailanu. Nah, jadi kita alirkan air kepada seluruh anggota secara menyeluruh dan harus terkena kepada semuanya. Selanjutnya yaitu air tersebut itu dikategorikan kepada suci lagi menyucikan. Yang pertama yaitu air mutlak, dan yang kedua air yang tidak berubah karena jatuh najis atau terkena najis, maka itu merupakan air yang suci lagi menyucikan. Tapi seandainya ada air yang kurang daripada 2 kulah, maka dia ada dua syarat tambahan yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu tidak tercampaknya najis. Yang pertama yaitu tidak tercampur najis, yang kedua tidak digunakan untuk merafa' hadas atau mengizalah najasah. Jadi seandainya memang seseorang tersebut tidak mendapatkan air atau ada air tetapi mudarat menggunakannya, maka terhadap orang tersebut diperbolehkan untuk tayamum dengan ketentuan masuknya waktu. Yang kedua, hilang najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, ma'rifah kiblat. Wa yakunu bi turabin aw ramlin khalisin tahurin lahu ghubarun. Jadi yang diperbolehkan untuk tayamum bagaimana? Apakah tanah apapun? Tidak. Jadi tanah yang diperbolehkan untuk tayamum yaitu lahu ghubarun, tanah yang terdapat debu pada tanah tersebut. Tanah yang suci, tanah yang bersih, dan tanah tersebut terdapat debu. Yang mana dia tayamum kepada 2 anggota yaitu wajah dan 2 telapak dan 2 tangan. Yuratibuhuma bi darbataini alal aqalihi. Yang di yuratibuhuma gimana tadi? Pak Nazil? Cik yuratibuhuma itu tadi yang masalah 2 anggota itu ditertibkan. Jadi ditertibkan keduanya, yang pertama yaitu wajah, yang kedua yaitu kedua tangan. Jadi jangan luan tangan baru wajah. Biniyatin istibahati fardhi shalah, yang mana ketika dia melakukan tayamum tujuannya yaitu untuk membolehkan dia mengerjakan sholat fardu. Wa takunu niyah ma'an nakli. Dan bolehlah niat beserta nakal dan sapu awal wajah. Jadi boleh juga. Jadi ketika dia berniat yaitu niat nakal tanah tersebut beserta menyapu wajah yang pertama dan kedua telapak tangan yang kedua. Kemudian disambung atau dibuka pertanyaan dulu? Dicontohkan host cara tayamum itu sendiri host. Harus ana on cam ya Allah. Canda. Ayo host, dicontohkan. No. Enggak, ini ilmu. Ya silakan yang mau on cam. Saya tambahi sedikit. Kalau pakai sertifikat tanah gimana, bisa nggak? Silakan. Blur. Ini jadi cuaca soalnya aneh, ada di dalam rumah ngerokok ngurus sini. Bilang kau Enggak apa. Aman rokok. Rokoknya di mulut aja. Ya sebenarnya masalah cara tayamum ya. Cara tayamum itu yang sudah kita ketahui, yang kita bahas tadi. Cara tayamum itu pertamanya kita harus menggunakan mani ya. Mani atau sesuatu yang najis, walaupun itu misalnya berada di anggota badan kita. Itu diantara nanti tidak membedakan hilaf diantara Imam Hajar dan Imam Romli itu sendiri. Nah cara tayamum itu gimana? Yaitu naklu itu maksudnya gini. Nah ini misalnya dua tangan, ini kita di tanah atau di tembok misalnya. Di satu tempat itu kita tepuk, atau gini kita tepuk di sini misalnya. Nah kita tepuk. Nah sudah kita tepuk itu kita sebelum naklut turab kita niat. Nah di sini kita sudah niat. Nah ketika itu kita niat, niat. Nah sampai ke sini enggak, itu sudah sah dianggap sini.
net nakluk turok itu. Nah, itu penggunanya pertama. Nah, mau gunakan hukum dua ini, misalnya nama itu tayamumah istibahat sholat misalnya, untuk diperbolehkannya sholat. Nah, misalnya sebagaimana yang kita di sini, Ustaz, terus semua biasa, atau yang lebih bagus kita Matikan dulu itunya bang, Bang Nazil, matikan dulu Bang Nazil, apa? matikan dulu kipasnya. Oke. Cik. Kedengaran, Cik? Ya, Nah, dengar, Pas, dengar. beres. Ya, nakluk turok. Ini nakluk turok. Ada yang seperti ini. Kita buang dulu. Ini kan ada debu di sini nempel kan ya. Kita buang dulu, disunahkan, dianjurkan. Nah, biar ke muka itu nggak merengket. Bisa gini. Tapi jangan di tempat untuk mengambil debu itu, jangan. Diginikan, kemudian ditiup. Ya, ditiup. Ketika ditiup, dibuang, sudah gitu, baru. Nah, cara niatnya tadi ketika kita meletakkan itu niat. Nah, atau langsung niat di sininya nggak masalah. Nah, ini ambil tas, kemudian kita pasang ini. Kita buang tapi di tempat, bukan di tempat debu itu ya. Kita tiupkan. Nah, sudah gitu, sudah digini, kemudian tiupkan, kemudian kita usap dengan niat gini. Niat seperti biasa itu. Nah, itu tayammum sholat ya. Fardholillahi ta'ala, untuk diperbolehkan karena istibahah. Nah, ini yang pertama, karena anak lucu tadi dua, pertama kedua. Terus kita semua seperti biasa. Nah, kalau satu tangan misalnya di sisi kanan buat yang kanan, nanti misalnya keduanya langsung atau satu saja. Ini berarti suci ini masih suci. Nah, satu saja misalnya. Nah, setelah itu ini masih suci, kita gunakan yang ini misalnya. Nah, kita gunakan caranya sini, kembali. Ini nanti kembali ke sini. Yang ini kembali lagi nih. Ini ke sini. Sekiranya ini tidak menyentuh ke satunya. Nah, itu kalau menggunakan dua gimana? Maka ngambil lagi. Kalau sudah menggunakan dua misalnya, kita ngambil debu lagi, kita buang lagi, kita tiup. Nah, kemudian ini suci semua, suci keduanya. Nah, kita mengusap tangan belum? Maka kita usap tangan keduanya ya. Ini jangan sampai yang ini, yang suci ini kena. Nah, jangan sampai yang suci ini kena. Nah, kita basuh. Nah, ini ini kembali lagi nanti ke ujung jempol ini. Nah, ini kita suci ini. Nah, maka satu itu yang kita gunakan. Mau dari atas atau dari bawah terserah. Yang enaknya gimana. Tapi yang intinya yang bagus dari sini nantinya. Ininya ke sini, keluarnya ke sini. Baik menyisakan satu tadi atau langsung keduanya tadi. Nah, itu. Intinya tidak ada tadi yang nama manik-manik di dalam masalah debu itu. Dan juga diri orang itu juga tidak ada perkara yang najis. Nah, misalnya masalah debu itu tadi harus ada ketentuan dalam madzhab Syafi'i, harus debu yang di sana lahu gubarun. Misalnya di kamar-kamar yang tidak ada lahu gubarun atau di pesawat. Nah, itu juga nanti yang diperselisihkan. Monggo dilanjut. Blur kok kameranya. Oke, terima kasih untuk Bang Nanjil sudah menyebutkan ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari contoh dari Bang Nazil tadi yang masih mengganjal. Jadi dari pasal yang pertama tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Jika memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Selagi ada tayamum tadi. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Maaf lagi agak kurang sehat juga gini Ustadz. Pak, tapi agak konteksnya agak beda nggak apa ya Ustadz? Tapi sama-sama untuk berwudu sih, ini masalah air. Oh iya. Jadi gini kebetulan lagi di daerah yang ada air terjunnya, itu hukumnya seperti apa kalau kita ngambil wudu di air terjun? Ini air terjun kan kita nggak tahu nih atasnya tuh apa, macam-macam masuk ke dalam situ, kita nggak tahu gitu loh. Ustadz, itu seperti apa hukumnya? Terima kasih. Udah. Air terjun. Udah.
air terjun Mungkin itu udah ketika lebih muncak daripada apa 2 kula. gimana mau berwudu di air terjun. Ya, silakan. Iya. Itu udah lebih daripada Heeh. 2 kula kalau air terjun. Jadi kalau misalnya air terjun itu nggak perlu ditanyakan Waalaikumsalam lagi Oh, nggak perlu. bagaimana statusnya, apakah najis kaya atau tidak, karena memang udah lebih daripada 2 kula. Kecuali air terjun yang kita buat di air terjun, contoh misalnya memang di rumah kita kan ada orang-orang yang buat kolam air terjun tuh. Nah, jadi kalau misalnya airnya pas-pasan 2 kula dan terjatuh najis, itu yang memang tidak bisa digunakan. Tapi kalau misalnya air terjun yang memang misalnya kayak di sungai-sungai itu nggak masalah, karena memang itu kan lebih daripada 2 kula. Oh, jadi kalau jatuh najis itu nggak jadi masalah gitu maksudnya? Enggak, kalau selama tidak berubah rasa, bau atau warna, nah itu aman-aman saja. Silakan Oke. Mbak Nur Hasanah. Harusnya ditanyakan Mbak Anaya itu gimana wudhu di air yang banjir gitu. Sekarang kan banjir kan. Wudhu di air banjir itu gimana gitu. Kebetulan aku lagi ada di wilayah yang ada air terjunnya nih. Jadi aku berpikir kira-kira kalau air terjun itu kan di atasnya itu kan kejatuhan aman, apa kalau gitu. misalnya Jadi air aku terjun. berpikir enggak, takutnya aku berpikir dari atas tuh suka turun kasih Kalau apa, air ada banjir najis banyak atau apa gitu. campurannya gitu. Takutnya kan Kalau bukan dari air- atas air air banjir hujan ya, itu beda kan- dengan air hujan ya itu. Air Ya, silakan. Ya, Ustaz. silahkan Bu Nur Hasanah. Enggak, ini ada yang tanya. Kalau air banjir itu terkadang kan ya itu juga lebih daripada 2 kula. Contoh kalau misalnya memang banjir bandang yang sedang terjadi di daerah kami di Aceh. Itu lebih daripada 2 kula. Bahkan airnya misalnya memang di daerah kami udah sampai berlumpur. Seandainya kita dijilat oleh anjing atau babi, itu udah sampai bisa dengan disamak. Saking berlumpurnya air, bercampur dengan tanahnya air. Kalau 2 kula itu apa? 2 gayung, apa 2 ember, apa 2 apa? 2 apa? Apa? 2 kula apa itu 2 kula? 500 rital negeri Baghdad. Contohnya Itu Ustaz, pertanyaan Bunda Nur Hasanah ini. Ustaz, silakan. contohnya Nggak, 1 ini meter satu. dalamnya, 1 meter juga Isinya samping. ya, isinya itu pokoknya kira-kira 1 bak mandi lah. Nah, 1 bak mandi, oke. ya apalagi itu air lebih dari 1 bak mandi itu. Jadi intinya izin ya guru. Ya, silakan. Silakan. Kemudian hukum Ya, Ustaz, silakan. wudhu dengan air terjun itu sah hukumnya, karena air terjun ini termasuk kategori air yang mutlak, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, sama seperti air hujan, sungai, laut, air sumur, kemudian mata air. Semua ini disebut dalam kitab-kitab fikih sebagai air yang boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian dalam Al-Quran, falam tajidu tayammamu. Jadi jika memang kalau misalnya kalian memang tidak mendapatkan air, maka bertayamum. Maka di sana itu sudah pasti ada musola ya. Biasanya kalau sudah dikelola itu air terjunnya, maka ke musola aja. Jadi ini Ustadz, air terjunnya tuh kayak apa? Kayak di bukit gitu loh Ustadz. Aku menggambarkan seperti apa ya gitu. Jadi kita nggak mungkin ke atas bukit itu karena kan terlalu tinggi juga gitu. Jadi kita nggak tahu tuh Berarti belum air terjun itu dikelola isinya ya? apa aja. Dikelola ya. Ya, itu Ya berarti itu seperti yang Anda katakan tadi. Itu kan itu kalau misalnya dari bukit itu, ini yang di tempat kami itu biasanya di daerah Takengon banyak. Di daerah Banda Maria Takengon itu kan itu air dari gunung turun. Nah, jadi saking derasnya air sehingga turunlah ke bawah. Ada kala hujan di pegunungan.
Kecuali gini, Bunda, Jadi kecuali itulah. gini ya, pas begitu kita menadahkan airnya itu ke tangan, nah ada sesuatu lah kuning-kuning, nah itu dibersihkan dulu. Jangan nanti ketika kemudian boleh ya ada yang kuning nempel tadi jadi hiraukan, enggak, dibersihkan dulu ya. Oh, Gitu. iya Ustadz. Iya. Ya, Kuning-kuning itu apa? Kuning-kuning ya, mohon iya maaf. yang pokoknya kalau di sungai kan ada yang Emas, emas. kuning. Emas tapi nggak laku. Emas. Iya, kuning-kuning Oke. jago berenang lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz? Boleh bentar ya Ustaz, ana perjelas yang punya nih. Jadi Nah, Ibu Nur Hasanah dikategorikan sebagai air yang mustakmal seandainya air yang bercampur itu daripada anggota suci, rukun. Nah, rukun wudu. Nah, rukun. Anggota wajib. Tapi kalau misalnya memang dari anggota sunnah, maka tidak dikategorikan kepada air mustakmal. Contoh, percikan daripada air muka. Ketika membasuh muka, dari jenggot, misalnya memang si laki, dari jenggot ini turun airnya ke dalam air yang kurang daripada 2 kula, itu mustakmal. Tapi kalau misalnya memang dari 2 telapak tangan, itu tidak. Kenapa? Karena tinjauan mustakmal hanya pada anggota wajib, bukan pada anggota sunnah. Wallahu a'lam. Bisa diterima? Jelas kan suaranya? Tes. Clear. Jelas. Suara jelas kok. Ya, silakan silahkan. Mas Nyeblak. Mas Nyeblak. Gini loh Mas, kan ada air di jalanan kan gitu kan. Nanti kita bawa Ya. motor di situ, nanti kecepretan air itu, apa hukumnya itu Ustaz? Apaan? Itu air tergenang tuh kan? Itu kalau misalnya emang yang menurut ini, kalau misalnya emang salah tolong dikoreksi kan. Itu air tergenang itu kan yang pertama nggak sampai 2 kula, dan habis itu yang menciprakannya juga kan terkadang mobil-mobil itu baru siap menginjak najis sehingga terkena dengan baju kita, efeknya ke bernajis juga, karena memang kan airnya itu air yang nggak sampai 2 kula, dan di ketika memang bisa kita rasakan itu ada perubahan, atau terkadang tidak perubahan tapi karena memang tidak sampai 2 kula dan terkena najis, itulah dia. Kalau misalnya menurut ana hemat Ya, jadi tergantung ya itu ya. Ya, Wa amal kathiru fala yu'fa anhu kasairin najasat. Jadi gitu. ya seperti itu Mas Nyeblak. Yang dipertanyakan tadi, air yang tergenang ini tercampur ke dalam air yang mau kita pakai wudhu. Nah, jadi saya terangkan yang saya baca ibarat tadi. Jadi di dalam kitab Al-Wajiz Syarhul Kabir kayaknya Imam Ghazali, di sini dimaafkan ketika terkena percikan lumpur yang berada di jalanan tersebut karena sulit menghindari dari dirinya. Nah, ini dimaafkan. Ini menurut Imam Ghazali. Kemudian Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Wajiz Syarhul Wajiz
Beliau mengatakan jika memang diyakini jalan tersebut ada najis, maka hukumnya dimaafkan jika percikan tersebut hanya sedikit. Namun jika percikan tersebut banyak, maka tidak dimaafkan. Sebagaimana hukum najis-najis yang lain. Jadi memang kalau diyakini, karena masalah najasah itu harus yakin. Tergantung keyakinan si Masnya Belak. Setidaknya kalau misalnya memang tidak sampai kepada tingkatan yakin, kepada tingkatan zan juga gitu kan. Ya don itu gimana yakin, tapi di dalam masalah keyakinan itu don tidak diperlakukan nanti kalau masalah hal-hal yang berkaitan kayak najis atau pembatalan wudhu gitu. Kalau masalah yang lain don itu hampir keyakin gitu. Berarti masuk di dalam kategori kitab kan, kitab usul fikih gitu ya kan? Yakin itu ya. Nah, tapi intinya gini bang, kalau harus ada pilihan, kalau memang yakin najis ya sudah, kalau memang tidak yakin najis, nah maka ikuti yang tidak yakin najis, gitu saja. Nah, makanya Imam Rabi tadi, andai kata sampai meyakini itu najis, maka kalau percikannya itu sedikit, ya maka itu dimaafu. Kalau percikannya banyak sampai nyerempet misalnya, nah maka itu najis, sebagaimana kena najis yang lain itu. Nah, sedangkan Imam Al-Ghazali itu memaafkan, itu najis yang dimaafu. Ini tidak meninjau baik itu sedikit atau banyak. Karena apa alasannya Imam Syafi'i? Karena yata'addaru al-ihtirazu anhu. Nah, sesuatu yang sulit untuk dijaga, maksudnya apa? Untuk terhindar dari hal itu, maka sesuatu itu akan dimaafkan. Baik itu sedikit atau banyak. Ini Imam Ghazali. Itu kalau sulit dihindari, itu dimaafkan. Semoga bisa dimengerti ya catatan, Bang Nyeblak. dimaafkan Ini kalau pertanyaan sulit daripada Syarifah. Kalau bisa dihindar ya enggak. Afwan, izin bertanya Enggak Ustaz, boleh. air wudhu yang 2 kula bisa digunakan berapa orang? Selama air tersebut tidak mustamal, maka air tersebut selamanya masih bisa digunakan. Dan tidak, atau bukan mustamal tetapi tidak berubah, intinya tidak berubah. Atau terkadang tidak berubah tetapi mustamal. Maka itu. Jadi kaitannya dua. Selama tidak berubah dan selama tidak mustamal, maka sampai habis pun bisa digunakan. Tidak tinjau berapa orang yang mempergunakannya. Bisa dimengerti Syarifah Raudah? Halo. Ustadz, ini mohon dijelaskan lagi untuk Bunda Nur Hasanah ini Ustadz, pertanyaannya untuk jawabannya gitu maksudnya silakan. Ustadz. Silakan. Ini kan Ana nggak ngerti dengan pertanyaan Bu Nur Hasanah. Itu juga yang saya pahami selama ini. Namun pernah ada fiti yang mengatakan kalau air mustamalnya sedikit, nyiprat ke air suci, kurang 2 kula, nggak jadi mustamal, sedikit, nggak merubah rupa airnya. Tadi yang seperti yang Ana kata. Keyakinan aja kali ya, yakin aja mungkin seperti itu ya. Menurut kalau misalnya dia memang kurang daripada 2 kula dan air bekasan daripada anggota suci itu, anggota wajib itu masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 kula, maka itu dihukumi kepada mustamal. Itu baik berubah maupun tidak. Gimana Bu Anaya? Silakan Ustadz. Bukan aku yang tanya. Enggak, tadi Bu Nur Hasanah ini aja biar diperjelas aja, jadi jawabannya nggak ngambang gitu loh Ustadz. Silakan dilanjut Ustadz. Udah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini masih ada Ustadz ADS, Ustadz Mudir, Ustadz Fikri, Ustadz Ajibib yang akan menjawab. Ini agak apa dulu Ustaz? Pertanyaannya Ya, agak gimana pertanyaan, tapi perlu ditanyakan gitu ya Ustaz. Ini kalau kita agak-agak nggak masalah, agak-agak Ustaz. Yang penting jangan agar-agar, karena kalau agar-agar itu udah makanan. Ya. Ini kalau kita berwudu dengan membuka aurat itu gimana? Amin. Hukumnya itu gimana? Itu nggak masalah Ustaz.
Cuman membuka aurat itu kan sampai bagaimana? Tidak ada satupun sehelai benang pun. Ada lah gitu San, ada lah. Itu nggak masalah. Berwudu dengan keadaan tidak menggunakan. Apakah Misalnya itu emang membatalkan wudu? Apakah tidak? Maka jawabannya tidak. Karena yang membatalkan Tidak wudhu itu membatalkan. bukan Cuma terbuka nanti aurat. lebih ke adab itu, Mas. Ya, Lebih ke adab. Itu Jadi, ada sebagian para ulama itu mengatakan itu makruh wudunya itu gimana itu? itu makruh. di takdir sadidah itu ada. Jadi hendaknya menutup dengan pakaian. Kalau Itu enggak tinjauan. menutup ya enggak masalah. Apalagi ketika mandi kemudian berwudu dan itu kan ya belum ada pakaian, itu enggak Ini masalah. ya bacakan aja ya. Jadi wa amma makruhatuhu fal iksar min sabbil ma wa kasratul kalam fi ghairi dzikrillah wa ziyarati ala salasata fil maksulat wa ala wahidin ila anqal ini wa kasful aurat ma'adami man yatla' 'alaiha, dan membuka aurat di sana yang tidak ada orang yang melihatnya, maksudnya sendiri nih ya, ini makruh. Apabila wa amma kasfuha ma wujudi man yatla' 'alaiha ghairu zawja wal amat fa haram la makruha faqat. Kalau misalnya yang membuka banyak-banyak orang misalnya ya, bukan istrinya, bukan budaknya misalnya, maka ini haram jelaskan. Itu saja. Karena itu kan unjuk aurat. Meskipun itu sendirian ya, nggak pakai baju, itu makruh Bang Najib ya. Iya kan gini, Ya, istilahnya kalau kan gini tadi saya sudah bacakan dikatakan. ini masalah membuka aurat di jeding ya, ini merusak terhadap sifat adalah malah. Ini ada kitabnya di Al-Jawazir an Iqta' al-Kabair. Jadi gini, di sana ada ibarat wa fi fatawi asy-Syazili kasful aurati fil hammam yaqdahu fil adalah. Ya, itu kalau Jadi dianu lagi oleh pendapat untuk imam lain sifat sebenarnya. adalah. Yang lain gimana Bang Najib? Kenapa? Untuk yang lain Ya tadi hukum aku. Izin menjawab. tetap makruh. Silakan Ya, Bang Ades. silakan. Kemudian makruh ya. Makruh membuka aurat saat wudhu di tempat tertutup. Jadi di Anatul Thalibin, kemudian Syarafatul Mu'in di sini ada yukrahut tajrudu lil wudu'i idza lam yahtaj ilai. Jadi dimakruhkan bertelanjang ya ketika wudhu jika tidak ada kebutuhan. Artinya kalau tidak perlu buka aurat saat wudhu maka hukumnya makruh. Kemudian haram Tidak membuka sampai aurat derajat tempat haram, kan? terbuka. Itu saat Ini yang wudu ini apa? yang Saat wudu apa saat sendirian Bang Ades? ya. Sendirian apa saat wudu itu? Iya di anah sebentar di anah ini dikatakan dimakruhkan bertelanjang ketika wudhu. Nah, jika tidak ada kebutuhan, maka artinya kalau memang tidak perlu buka aurat saat wudhu baik sendiri ataupun banyak orang, maka hukumnya makruh. Kemudian di sini ya haram membuka aurat di tempat terbuka. Kemudian di Fathul Mu'in dan di Fathul Qadim juga ada. Kemudian di sini wa hurrima kasful awarati li ghairi hajah. Jadi haram membuka aurat tanpa kebutuhan. Maka wudhu sambil membuka aurat di tempat tertutup itu makruh. Kemudian wudhu membuka aurat sehingga terlihat orang itu haram. Kemudian wudhunya tetap sah karena menutup aurat bukan syariat wudhu, tetapi syaratnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi waktu dikatakan dengan tempat yang sunyi itu kan memang sendiri, terwaham daripada tempat sunyi itu sendiri. Misalnya dalam WC Ya, kan kalau- mungkin kita ajak orang untuk masuk WC. Ya kalau untuk membuka aurat gak apa-apa lah. Kalau ingin jadi wali ya untuk aurat. Itu tingkatan wali. Ya,
Kalau Sifat misalnya emang adalahnya, bahkan sifat kalau keadilan itu biar tidak hilang ketika menutup aurat. Itu kalau ya, tuntutan tapi kalau kita misalnya menjadi emang dalam ingin mustalah jadi wali. mustalah hadis itu makan di kalau misalnya dalam mustalah hadis juga itu diwanti-wantikan karena bisa menghilangkan keadalah seseorang dalam meriwayatkan hadis. Sampai sini Ini Taslim konsepnya berbeda ya dengan mandi ya, karena masalah wudhu yang dibutuhkan cuma membasuh itu saja, sedangkan masalah Ya, mandi beda lagi. itu memang Bang Iblak, dibutuhkan sampai sesuatu. sini Taslim nggak? Taslim. Kalau Gimana memang Mas Nyeblak? Ustazuna yang bilang Kurang. atas Itu dim. kan pertanyaan apa itu? Santri bapak-bapak itu dengan ibu-ibunya. Itu kan ditanyakan, saya jawabnya itu kurang apa namanya itu? Kurang bisa dipahami gitu kan. Nah, terus nanti tak cari ya. I'ana ada kan? Ya, Ada dalam yana. Dalam yana ada, dalam Fathul Qarib ada. Nanti saya I'ana itu. Kalau nyimak di bawah berarti harus kasih mawar untuk hostnya sebanyak 12. Ya, syukuran Ustaz. Maksudnya apakah sah? Terima kasih Ustaz Ya, sudah sama. masuk ke sana. Apakah sah? Saya mau pamit dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku ingin bicara dong sebentar. Sekedar masukan aja sebelum aku turun. Untuk para ustadz di sini yang suka ngisi kajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar Bang Iron. Tolong aku minta apa ya namanya profesionalismenya gitu dalam kasih kajian gitu. Taruhlah mungkin ustadz yang satu tidak bisa, kan ustadz yang lain bisa gitu. Jadi nggak ada libur-libur, sering libur gitu loh ustadz. Coba semangat, coba kayak gitu. Gitu tolong ustadz ditanggapi tolong. Gitu aja ustadz masukan dari aku. Iya, gitu aja jawab. Terima kasih. Ya pokoknya intinya kayak gitu Kak. Misalkan ustadz yang satu nggak bisa, ustadz yang lain kan bisa gitu. Aku Nggak sudah mungkin semua ustadz satu hari itu nggak bisa ngasih kajian gitu. Mudir Mbak Naya, maaf ya, dijawab nanti itu, itu nanti bisa dijawab di grup khas ya. Bisa dijawab Enggak, nanti di grup. aku kan nggak ikut grup khas, udah pokoknya di Ya, sini aja kasih masukannya. Soalnya aku kajian juga di grup khas ini soalnya kayak gitu. Terima aja, kasih Ustadz. masukannya, terima kasih masukannya. Oke. Nanti situ juga. Ini kan itu sebenarnya satu sisi Bukan yang bagus ngatur, masukan kalau dari nggak kamu. diingetin para ustadz ini kayak gimana gitu, bukan yang ngatur aku. Iya, Nah, nggak apa-apa, kalau nggak nggak diingetin apa-apa. mereka tuh Diatur, kayak nggak apa-apa. kayak dablek gitu, Jangan kayak lagi gimana gitu. diperpanjang ya Allah ya Rabbi. Ini Nggak usah, layanin sampai Belum semangat. tahu kalau seorang anak lagi ngamuk kan kayak gitu dia mana. udah. Please. Udah, oke. Santuy. Assalamualaikum. Yaudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kan itu bukan ngatur, itu lebih tepatnya untuk menyemangati kita semua. Karena emang Iya, aku mungkin cuma ini ngasih semangat aja. terkadang- Atau aku perlu jadi ini, jadi apa ya biar semangat. Ya Itu apa Allah ya, ya jadi Rabbi, apa ya? kita belum bicara, belum habis bicara udah dipotong. Wah, Udah, ya udah gitu aja lah. Aku mau turun aja lah. jadi kan Lagi kurang enak badan. itu terkadang bukan nggak mau dibuka jika kita memang satu orang cuma. Terkadang bentar. Kadang orang untuk satu orang itu Bang Lok ini saya kenal suaranya Bang. Mana Bang Raden? Oh, ada Bang Ini Raden. Kiai siapa ini kok anak kenal suaranya nih yang love ini? Itu orang lain itu baru. Enggak. Baik Ustaz, aku izin turunnya. Terima kasih Bentar untuk lu, penjelasannya bentar lu, semuanya. Bu Anaya. Aku batuk banget ini, aku lagi enak badan soalnya. Bentar. Jadi untuk itu, Ya. ini anak pengertian. Jadi hari itu pun juga pernah dalam forum diskusi yang para akabir dalam HAS juga membahas itu. Jadi kalau misalnya memang terkadang sendiri yang memang bersedia,
mungkin beliau tidak mampu menghandle. Contoh misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu sehingga akhirnya sayang orang yang bertanya. Atau terkadang orang yang misalnya emang yang mampu sendiri itu dia lagi kurang enak badan juga, makanya itu kan coba memang ini udah diantisipasi agar semaksimal mungkin bisa tercover selalu atau terkaji selalu kajian kita, jangan pernah jangan pernah kosong. Tapi kalau misalnya memang tiba-tiba di satu hari tidak tercover, berarti itu kesalahan teknis atau kayak tadi ya tadi Kalau termasuk nggak ada Ustadz kajian, ada saja malam udah pasti ada. dan kayak tadi kan kalau hari ini aja juga jujur udah telat kali tadi, udah sampai jam 2 juga tadi. Entah kenapa Ibnu padahal Ali udah modus dibuka. katanya. Nggak apa-apa, sudah. Itu nanti dibahas di grup inti itu nanti. Nanti pemberitahuannya ada di grup nanti. Sudah. Terima kasih atas masukannya. Nah, Anda boleh nggak nih ikut tolak akal sehat? boleh lah, kayak mana nggak boleh Mas Raden? Dibuka bebas. Buat siapa saja mau. Boleh lah, ikutlah. Tapi Siap. tapi ini Anda tetap basmi ya, fotonya tetap basmi ya. Aman nggak itu. apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Ngatur. Apa sih? Bukan yang ngatur. Datang lu. Sebentar, aku mau ngomong dulu sebentar. Aku nggak bisa ikut bahas di forum khas ya, nggak bisa di grup khas. Sebentar. Masalahnya begini, maksudnya kan maksud itu kan para ustadz ini nggak mungkin dong off semua gitu, satu off semua gitu kan, pasti tiap hari kan bisa ada kajian kayak gitu kan, enak gitu, semampunya aja untuk menjawab kayak gitu. Udahlah. Ya kalau bisa aku buka sendiri kajiannya, aku kan belum bisa, masih belajar gimana ceritanya, Anang. Ngajak kita aja nih. Nggak jelas banget. Sudah. Ini kami sudah diskusikan. Ngatur. Iya. Terima kasih aja. Terima kasih atas masukannya. Iya. Iya, kan nggak lucu ya, Masukannya bisa di juga koma bagus. lain, bisa nge-live di koma lain, tapi giliran kajian di asking diam aja. Oke Ustadz Akbib, kayak gitu aja Ustadz, semuanya Ustadz, makasih ya. Oke, siap. Semuanya. Terima kasih. Oke. Ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi Selalu wabarakatuh. semangat ikut kajian kami halaqah. Iya, enggak, aku jadi males jadinya, habis sering libur lah, aku maka males bisa jadinya. nanti malam harinya ke ADS Studio. Intinya selagi masih ada waktu, mari bersama-sama untuk kita ikuti kajian. Ketika memang tidak ada lagi waktu, maka kita harus bertanya, kenapa diriku tidak ada lagi waktu untuk bertalazum atau untuk mengarungi lautan ilmu. Udah, kita kembali ke pembahasan mengenai wudhu dan tayamum. Kembali ke Wes, aku pembahasan mau mengenai ya wudhu semuanya. dan tayamum. Makasih ya. Nah, ini udah selesai, Sa. Assalamualaikum. Udah selesaikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa ya, kita doa aja dulu kan. Kita tutup sekalian doa biar berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Iya, udah turun aja tuh orang. Monggo doa Ya. Bang Mudir. Ustadz Afikri silakan. Mau ngasih apa-apa, jangan ngatur. Apa Selain nang mengatur, dilarang mengatur. Tunggu bentar ya. Ini Ustadz Ade sana nggak? Ya, jadi kita Nggak, tutup bentar. dulu. Ustadz Mundir. Bentar. Ini Ustadz ADS. Ana pernah satu malam itu ketika Ana lagi pengen untuk kajian tapi beliau halangan. Beliau mengatakan tiap malam. Oh, halangan. Tapi insya Allah. Insya Allah. Jangan nanti kesannya sombong. Ya, silakan Mudir. Ana ikut khas dong, Ana ikut halaqah akal sehat nih, ada grup Silakan. WhatsApp-nya. Siap. Ikut. Oh ya, ini tolong Mas Raden. Mas Apa Raden ini Bang dimasukkan Raden tinggal ke kirim aja grup nanti WA-nya. Kirim ya, nomornya. Bang Raden. Apa nih Jokowi 1 bilang-bilang FPI? Kenapa emang kalau saya FPI?